dia tidak mendengarkan aspirasinya saya, maka logikanya dia menolak 25.000 mahasiswa suaranya. Goalsnya ke pemerintah pusat dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Dan hasil demonstrasi 24 September itu melahirkan selebgram baru. Nah, melahirkan influencer baru, dan itu berawal dari seorang ketua BEM. apa salahnya? Itu sah-sah Kenapa saja. tidak? Iya kan? Nah, itu sah-sah saja. Wah, saya ini dilatih fisikku. Betul. Jadi kau jangan rewa sama saya. Woi. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Saya bersama dengan Fatir Kasim, Ketua BEM Universitas Hasanuddin. Bagaimana Kadanta, kabar Fatir? Alhamdulillah, Kanda. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Kapan terakhir demo? Kalau demonya itu terakhir kemarin di bulan inilah, masih di bulan Agustus. Wih, Agustus sudah demo ini kemarin? Iya, karena kan bulan Agustus ini bulan masalah. Pokoknya ya termasuk bulan masalah, termasuk juga karena Agustus dikenal sebagai bulan kemerdekaan. Betul. Sehingga kita harus betul-betul mengevaluasi segala hal-hal yang mengganggu kemerdekaan kita. Betul. Karena saya undang Fatir ini, kenapa saya undang Ki ini Fatir? Karena terlalu banyak dalam bahasanya anak-anak di media sosial ini, terlalu banyak bacotan di berbagai media, media sosial, media cetak, media elektronik, hampir semua. Apalagi yang terakhir soal mengenai pendidikan UKT online, terus terakhir yang mengenai wajib militer bagi mahasiswa, sehingga kayaknya momen tepat ini saya undang Fatir, paling tidak merepresentasikan bukan hanya Unhas, tetapi teman-teman mahasiswa di Indonesia, khususnya mungkin di Indonesia Timur, Makassar atau Sulawesi Selatan. Baik Fatir, brother, my bro, sebelum saya lanjut, semua orang yang duduk di Time is Yours ini Fatir, wajib di rapid test. Karena ini new normal Fatir toh. Wajib di rapid test, dan ini berupa pertanyaan. Saya kasih 5 pertanyaan secara rapid ya, dan 5 pertanyaan ini hanya 2 pilihan jawabannya. Jadi harus memilih salah satunya, jawab dengan cepat, itu persyaratannya. Ya, harus memilih 5 pertanyaan ini Kak. 5 pertanyaan, dan harus memilih salah satu di antara setiap pertanyaan itu, because life is a choice. Alright Fatir? Oke. Ini Fatir sudah kayak bagaimana nih, apa sih mau jawab ini. Dan pertanyaan ini belum sempat saya tanyakan. Ini semuanya spontan ya. Iya Kak. Oke, Fatir Kasim, demo di jalan atau demo di sosial media? Demo di sosial media untuk sekarang Kak. ada keterangan tambahan. Karena kan tidak boleh dulu, harus membatasi ruang-ruang interaksi, berkerumun dan segala macam. Jadi manfaatkan itu dulu. Baik. Singgung lewat postingan atau singgung lewat orasi? Singgung lewat orasi. Kuliah online atau kuliah tatap muka? Kuliah tatap muka. Mahasiswa rebahan atau mahasiswa bucin? Mahasiswa rebahan. Karena kalau bucin ya wilayahnya cuma wilayah percintaan, ya individual lah. Sehingga dampaknya cuma mereka berdua saja yang nikmati. Kalau rebahan kan ya, saya rebahan sambil memberikan edukasi lewat media sosial, kan dampaknya lebih besar di situ. Wajar jadi terpilih ketua BEM kalau begini ya retorikanya. Terakhir, bakar ban atau tutup jalan? Bakar ban. Fatir, kenapa itu biasa anak-anak demo harus bakar ban kah? Kenapa? Masih zaman ke bakar ban. Sebenarnya mau bakar ban, mau tutup jalan itu kan sebenarnya sama-sama esensinya yang ingin kita capai adalah memberikan perhatian lebih, menarik perhatian lebih masyarakat kepada aksi-aksi yang kita lakukan. Jadi biasanya kan kayak bakar ban, kenapa harus ditaruh di tengah jalan misalnya. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung memberikan dampak kemacetan. Jadi dengan cara bakar ban ini itu akan ikut juga yang soal kemacetannya. Artinya orang pengguna jalan akan fokus, ini demo apa? Iya, demo apa? Akhirnya memunculkan rasa penasaran. Wah, ini mahasiswa Unhas misalnya contoh. Ini kenapa mereka turun jalan lagi? Kenapa mereka bakar ban lagi? Apakah yang menjadi masalah sekarang di kampus mereka? Nah, sehingga bisa saja orang-orang yang bertanya ini adalah orang-orang yang misalkan dia punya anak di Unhas, atau misalnya punya keluarga di Unhas, atau misalnya punya
anak yang misalnya baru SMA dan mau melanjutkan kuliah di Unhas, itu kan akan menjadi data mereka untuk lebih mengenali kampus yang ingin dia masuki nantinya. Berarti Anda larang agar orang tua memasukkan anaknya di kampus itu? Kalau soal larang tidaknya sih sebenarnya Kak ya. Karena Anda membuat stigma negatif dong. Bukan stigma negatif sih sebenarnya Kak, tapi maksud saya sebelum mereka memasuki ruang, sebelum mereka memasuki suatu universitas, mereka harus lebih dulu mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam. Karena kalau tidak, ya justru tidak ada upaya-upaya preventif yang dilakukan. Yang dilakukan justru adalah upaya-upaya kuratif, pengobatan segala macam. Kalau misalnya ini contoh ya, kalau misalkan dalam suatu kampus SPP-nya mahal, ya UKT-nya yang sekarang menjadi istilah lainnya dari SPP misalnya, mahal di sana, sementara kondisi finansial atau kondisi perekonomian keluarga tidak begitu baik misalkan, pendapatannya cuma 2-3 juta saja per bulan. Nah, itu kan pasti akan merugikan mahasiswanya ketika mulai memasuki masa perkuliahan di kampus itu. Dan itu perlu diketahui sejak dini oleh para orang tua. Betul, perlu diketahui. Calon-calon mahasiswa yang akan nanti masuk. Ya. Oh, jadi fokusnya lebih kepada buat mereka-mereka calon-calon mahasiswa nanti ketika mau memilih kampus. Ya, lebih jaga-jaga lah. Lebih jaga-jaga lah. Tidak hanya tahu informasi kampus melalui brosur, hal-hal yang baik, video profil. Fatur, ini kan soal begini. Ini kan memang kurang tahu ya, demo memang masih menjadi salah satu yang ya memang ini sahabat daripada era kita demokrasi. Demo kemudian lebih marak, lebih semarak. Tapi masalahnya Anda kan menyuarakan masyarakat. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Tapi Anda menutup jalan, Anda membakar, justru menghalangi aktivitas rakyat yang Anda bela. Ini mereka yang bilang kebanyakan. Anda kan bisa lihat di berbagai akun-akun buzzer, info-info. Itu bagaimana seorang ketua BEM itu melihat itu? Jadi sebenarnya begini Kak. Ini sebenarnya langkah-langkah yang teman-teman lakukan itu goalsnya itu berkepanjangan. Goalsnya itu berkepanjangan. Jadi tidak tidak langsung begitu saja didapatkan. Memang ada memang upaya-upaya tersistematis yang dilakukan. Nah, contoh misalnya begini. Kalau misalnya dibandingkan antara kemacetan yang cuma beberapa menit saja misalnya atau beberapa jam saja dengan dibandingkan dengan UKT misalnya gratis nih Kak. Orang tidak bayar lagi. Kira-kira orang pilih mana? Pasti lebih memilih yang soal UKT gratis karena ini menyangkut berkepanjangan. Cuman ya memang langkah-langkah yang dilakukan ini sedikit membuat orang marah, emosi karena mungkin dalam satu waktu itu, dalam timing itu ada hal-hal yang kemudian mendesak. Nah, tapi kan kalau kita kan berpikirnya mahasiswa ini lebih general, lebih komprehensif, tidak parsial. Makanya kalau yang kayak cuma 1-2 orang saja misalkan yang mengeluhkan permasalahan orang yang melakukan aksi demonstrasi itu dibandingkan dengan yang komprehensif mahasiswa misalnya gratis semua UKT-nya, itu kan kita mending pilih yang UKT-nya gratis itu dibandingkan dengan yang ada keluh kesah yang terjadi di jalan. Hanya saja memang dalam aksi-aksi demonstrasi itu memang ada batasan-batasannya juga. Ada batasan-batasan. Karena jujur saja belakangan ini juga banyak aksi-aksi demonstrasi yang justru ditunggangi oleh penumpang gelap. Ini itu menarik itu barang. Penumpang gelap yang saya maksud di sini ya contoh misalnya orang-orang yang bukan mau menyampaikan aspirasi. Itu kan demonstrasi ya memang fungsinya adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tapi justru ada juga sekelompok orang bukan mau menyampaikan aspirasi tapi mau berperang misalnya. Karena dia sudah menyediakan senjata tajamnya, sudah menyediakan batunya, busurnya segala macam. Nah, itu harus dipertanyakan, dia ini mau turun aksi karena apa? Karena yang menjadi kesepakatan dalam forum-forum konsolidasi, yang menjadi kesepakatan dalam forum-forum rapat sebelum kita aksi, ya pasti tidak pernah disebutkan bahwa kita akan mempersiapkan ini. Yang menjadi covernya adalah kita datang ke DPR misalnya atau kita datang ke rektorat adalah ingin menyampaikan aspirasi. Anda mau berteriak, Anda mau mengajak massa aksi untuk terus membakar semangatnya. Nah, itu hal yang lumrah dalam aksi demonstrasi, itu wajar. Tapi kalau sudah sampai pada pelemparan batu, sudah sampai kepada
aksi-aksi pemukulan apa dan sebagainya. Nah itu berarti keluar dari rambu-rambu demonstrasi yang sesungguhnya. Fatir, tidak mestikah melalui dialog Anda menyampaikan aspirasi, menyurat? Kenapa harus melalui demo? Memangkah yang Anda mau tujukan ya? Sembari diminum dulu supaya enak perasaan ini. Maksud saya, ya karena selama ini ya kok demo lagi cara menyampaikan aspirasi. Di sisi lain saya kritik juga, wah masa demo terus kok. Sekarang banyak media. Di sisi lain, apakah memang yang di demo ini memang kepala batu ini? Entah itu mungkin rektoratnya, pimpinan kampus, atau mungkin di DPRD, atau mungkin eksekutif, bupati, wali kota, gubernur. Itu gimana sih? Kenapa harus demo? Jadi begini sebenarnya Kak. Ini aksi demonstrasi. Itu kalau dalam istilahnya kalau bicara dalam jalur perjuangan, dia masuk dalam jalur non litigasinya. Wih, ngeri. Baru ada saya tahu juga, baru saya tahu. Ya. Namun biasanya kalau memang kita berpikir lebih profesional dan lebih berpikir sistemik, ya, maka sebelum kita berada di jalur perjuangan non litigasi itu, kita harus melakukan dulu upaya-upaya litigasi. Nah, upaya litigasi ini yang dimaksud ya seperti misalnya kita adakan dialog, audiensi, kita adakan audiensi, kita adakan pertemuan dengan pihak yang kita tuntut. Dan itu selalu dilakukan sebelum demo? Itu selalu kita upayakan. Atau langsung demo saja? Dan kalau saya bicara landscape di Unhas Kak, kalau bicara di landscape Unhas, alhamdulillah secara litigasi ketika kita ketemu dengan pimpinan universitas, mereka pasti tidak, sejauh ini yang saya lakukan ya, tidak pernah menolak bahwa kami tidak mau diskusi. Mereka pasti selalu terbuka untuk kita adakan diskusi, kita adakan dialog. Nah ini harus menjadi pengantar terlebih dahulu. Nah biasanya non litigasi itu, nah itulah saya tadi katakan, dia itu perjuangan secara sekunder lah. Yang primernya ini kita harus dulu lakukan secara litigasi. Nah kita sudah dialog nih, kita sudah ketemu dengan pihak terkait dan sudah ada data-data yang dimunculkan. Nah semisal dari data-data yang diungkap itu memunculkan permasalahan-permasalahan, terjadi misalnya penyimpangan-penyimpangan, ya contoh misalnya ada indikasi korupsi nih di setelah kita laksanakan litigasi, sudah kalau seperti itu kita tidak bisa terima hasil kesepakatan di dialog itu, kita ya biasa strategi yang mereka lakukan si wall out misalnya keluar, yang kemudian mulai memikirkan rencana-rencana aksi demonstrasi di jalan misalnya, atau misalnya di depan rektorat. Jadi tidak serta-merta orang langsung berpikir langsung demo saya, tidak. Harus dulu memikirkan cara-cara yang lebih elegan dan bermartabat. Anda datang ke pihak bersangkutan, Anda sampaikan keluh kesahnya, karena kalau misalkan kita sudah sampaikan keluh kesahnya kita sampaikan masalahnya kita dan ternyata diterima, ya untuk apa lagi kita demo? Jadi litigasi dan non litigasinya ini, dialog dan aksi massanya ini tidak boleh kita lepaskan dan harus saling beriringan, harus saling bergantian. Ketika yang satu tidak bisa, kita baru memikirkan cara yang satunya lagi. Menarik tadi Fatir yang Bapak ini sampaikan ini soal penumpang gelap. Oke lah, pasti kita sudah ini penumpang gelap ya yang ditunggangi, mungkin yang dibayar dan sebagainya. Tapi saya mau kritik soal begini juga. Justru yang biasa yang menjadi panglima di depan, yang demo ini juga pansos bro. Iya, supaya bertambah followersnya, biar lebih banyak dikenal. Dan saya miris melihat itu sih sebenarnya, bukan miris sih sebenarnya, lebih kepada wah akhirnya tidak murni lagi perjuangannya. Ada udang di balik batu, ada A di balik ini. Nah itu gimana itu Fatir? Nah, saya ambil contoh lah misalnya jangan di aksi dulu. Contoh misalnya saya ingin bersedekah nih. Asik. Saya ingin bersedekah. Asik. Saya kunjungi panti asuhan atau saya kunjungi pemulung-pemulung di jalan. Nah, kalau orangnya dia ini terlahir atau misalnya dibentuk memang sebagai orang yang bijak, motivator misalkan. Contoh misalnya saya nih Kak. Saya memberi mereka tidak sebatas memberi, harus juga ada semacam dokumentasi yang saya simpan yang kemudian saya publish. Saya publish bukan karena saya mau menaikkan popularitasnya saya, bukan karena ingin saya dikenal, mau cari panggung atau misalnya saya lagi cari suara di masyarakat. Tapi
yang saya maksud kenapa kemudian saya mempublish dokumentasi, saya memberikan bantuan itu karena ingin memotivasi orang untuk melakukan hal yang serupa. Itu niatnya. Itu niatnya. Tapi kadangkala publik justru berpikir, contoh misalnya kalau buzzernya kita ya, hatersnya kita pasti tidak akan berpikir ke sana. Pasti selalu mengatakan bahwa dia ini membantu orang cuma mau apa, pansos, cuma mau cari suara, cuma mau cari simpatisannya orang supaya apa, supaya mereka supaya dia tidak dibenci lagi. Nah itu yang kita sayangkan lah. Nah termasuk soal aksi demonstrasi. Nah ini kan sudah menjadi apa ya, something in needed lah, sesuatu yang dibutuhkan. Betul. Karena kita terlahir di mana media sekarang menjadi andalan, sehingga cara aktivis saat sekarang ini, belakangan ini juga melakukan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan. Nah contoh misalnya aksi 24 September kemarin. Selain ada gerakan aksi massa di berbagai wilayah secara serentak se-Indonesia, itu kenapa kenapa kemudian pemerintah merasa tertekan? Karena dia melihat fakta di lapangan melalui media sosial. Oh ternyata yang aksi demonstrasi bukan cuma di Jakarta loh, di Sulawesi, di Papua, di Sumatera, mereka juga ikut bergerak, sehingga ada tendensi yang didistribusi ke pemerintah pusat untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Dan alhasil apa? Memang RUU KPK kemarin waktu 24 September 2019 memang tidak dicabut, tapi ditunda. Sehingga itu goalsnya ke pemerintah pusat dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Dan hasil demonstrasi 24 September itu melahirkan selebgram baru. Melahirkan influencer baru, dan itu berawal dari seorang ketua BEM, berasal dari Senat, gerakan-gerakan itu gimana itu Pak? Nah itulah saya katakan Kak, karena ini sudah menjadi sebuah kebutuhan, ya pasti yang dilirik di situ adalah panglimanya, panglima demonstrasinya, diundang di televisi, talk show. Ya yang biasa kan kalau ketika misalnya mereka aksi, ya orang yang berorasi ya pasti rata-rata panglimanya. Nah panglimanya ini kan biasanya dari ketua BEM-nya. Karena ketua BEM lah yang diharapkan bisa mengatur barisan pergerakan teman-teman agar tidak ditunggangi oleh penumpang gelap, oleh golongan-golongan yang memang cuma ingin merusak, yang cuma ingin lempar batu saja. Ya itu akan secara otomatis. Ini memang kondisi yang mendorong aktivis lebih alamiah untuk bisa kemudian dikenal. Nah tergantung lagi-lagi kembali ke niatnya. Kalau dia ternyata ingin menyuarakan, dia dipanggil ke berbagai televisi, dipanggil ke berbagai media karena ingin lebih membangkitkan semangat kritis dari mahasiswa itu, ya apa salahnya? Itu sah-sah saja. Tidak? Iya kan? Nah itu sah-sah saja. Tidak ada tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal yang kemudian dilakukan. Nah yang menjadi pertanyaan ini kadang yang mengkritisi itu, ini kenapa, apa motifnya kira-kira mengkritisi? Jangan sampai iri. Nah kalau iri kan itu beda lagi masalahnya. Bisa karena mungkin dengki, karena motongi misalnya dia. Saya motong begitu misalnya seperti yang dilakukan oleh aktivis-aktivis yang tahun kemarin misalnya. Sehingga karena tidak bisa, ya dia cuma bisa mengkritisi apa yang menjadi kelebihan dari orang itu. Nah sekarang ini saya melihat kan teman-teman atau mahasiswa ini kan lagi musim penerimaan mahasiswa baru. Betul ya, Fatir ya. Saya lihat banyak kendala-kendala teman-teman dihadapi, apalagi memang saya berkesimpulan bahwa negara kita memang tidak siap menghadapi model pendidikan baru atau sistem baru di era pandemi ini. Saya kira semua negara mengalami itu kewalahannya. Saya mengatakan bahwa untung menteri kita Nadiem Makarim. Itu bisa saja salah saya punya statement. Ya. Tapi sebenarnya Nadiem Makarim pun juga tidak mempersiapkan sistem yang di masa pandemik ini kan. Walaupun dia jago sekali persoalan IT. Ya, kalau persoalan IT, persoalan retorika, background pendidikan kita tidak bisa ragukan. Tapi ya itulah karena belum masuk. Ibaratnya begini Kak, saya ini mau memberikan sebuah solusi. Bagaimana mungkin saya memberikan solusi yang tepat kalau saya tidak mengetahui masalah yang tepat itu bagaimana. Nah, kadang-kala kan kita misalnya mengkritisi apa yang dilakukan oleh Kemendikbud misalnya, ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, misalnya PJJ yang memang menikmati pendidikan hanya wilayah-wilayah perkotaan saja, sementara yang di
Pedalaman. sana, pedalaman sana, daerah dasar sana, mereka tidak menikmati pembelajaran yang jarak jauh ini. Tapi kan yang kemudian dirasakan, masalah terbesar yang dirasakan oleh pihak kementerian itu kan karena mereka memang juga tidak mempersiapkan masa pandemi ini, tidak mempersiapkan pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun sebenarnya ini sudah direncanakan, sudah pernah sih ada yang direncanakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu adalah merupakan salah satu metode alternatif yang kemungkinan besar akan diterapkan di beberapa tahun yang akan datang. Betul. Dan ternyata itu diujinya di masa pandemi ini, sehingga ya orang-orang ya stakeholder di pendidikan ini betul-betul harus lebih beradaptasi dan lebih produktif pendidikan kita seperti apa. Siapa yang Anda maksud harus beradaptasi? Dosen? Manajemen kampus atau sekolah atau apa? Semua kalangan harus beradaptasi. Nah, dari dosen misalnya, dosen juga harus beradaptasi seperti apa yang dimaksud. Mereka harus lebih mendalami teknologi. Oh, Anda mau bilang bahwa dosen ini gaptek ya? Lebih jago mahasiswa? Iya, karena mahasiswa mungkin di usianya yang lebih mudah, lebih diperkenalkan, lebih cepat diperkenalkan eranya dengan memang, teknologi sehingga ada keterlambatan dari pihak dosen itu dalam mengenali teknologi ini. Misalkan kayak aplikasi yang sekarang tren di masyarakat, video conference meeting kayak Zoom, Google Meet. Itu kan kemarin juga teman-teman mahasiswa sempat komplain. Ini dosen kenapa kayak tidak tahu apa-apa soal teknologi, harus dibantu lagi misalnya sama anaknya. Tapi kalau ndak ada anaknya misalnya, siapa lagi yang bantu dia? Karena kan memang yang menjadi persyaratan dari seorang dosen kan dia bisa mampu mengajar, mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswanya. Tapi ingat, ada juga wadahnya untuk bisa memasuki ranah itu. Ibaratnya kalau misalnya Anda mau mengajar kemudian tidak ada ruang kelasnya, ini kalau kondisi normal ya yang saya maksud, tidak ada ruang kelasnya, yang terjadi apa? Ya mahasiswa tidak nyaman belajar, mahasiswa tidak mudah menyerap ilmu atau pengetahuan dari dosen itu. Nah, sama halnya kalau kita tahu mengajar tapi tidak tahu memakai aplikasi yang sekarang tren di masyarakat seperti Zoom misalnya, nah itu akan memberikan ketidaknyamanan juga kepada mahasiswa selama proses belajar mengajar itu. Dan itu kita gunakan aplikasi itu, belajar itu lewat online itu banyak makan biaya, Fatir. Ya betul Kak, makanya Fatir kayaknya ndak aman ya, ketua BEM kok ada anggarannya. Walaupun saya aman ya, tapi kalau teman-teman yang lain tidak aman, ya rasa-rasanya tidak aman juga. Bagaimana sih Pak Fatir ini menjadi ketua BEM dan di saat pandemi begini? Pasti banyak sekali DM, banyak chat atau bagaimana? Atau Anda dia anggap tidak becus? Saya selama masa pandemi ini ya betul-betul banyak titipan untuk disampaikan ke pihak rektorat, karena kan begini Kak. Kalau misalkan ini kan salah satu kelebihan kita di era revolusi industri 4.0 ini, di mana teknologi memang sudah sangat menjadi sebuah kebutuhan. Persoalan keluh kesah, persoalan aspirasi, kalau misalnya individu Anda ingin menyampaikan, bisa lewat apa? Kan di universitas masing-masing kan ada ininya, akun ofisialnya. Misalnya di Instagram kita direct message dia, kita kirimkan pesan, Pak, ini saya butuh ini kebutuhan saya. Saya di masa pandemi ini kesulitan, tidak ada pulsa untuk membiayai tapi itu direspon saya. Tidak dibaca tidak. Nah, kalau secara personal kan, karena misalnya di UNAS kan 35 ribuan mahasiswa, kalau semua mau direspon ya saya nggak tahu ya bagaimana perspektifnya orang di birokrasi, ya mungkin kesulitan juga membalasnya satu persatu. Tapi bisa saja ada pertanyaan yang sejenis sehingga jawabannya nanti disatukan, diakumulasi. Betul. Nah, sehingga kenapa kemudian banyak menitipkan ke saya, karena kan di masa pandemik ini karena tidak boleh berkerumun segala macam, yang boleh datang dibatasi ya palingan 1-2 orang saja. Betul. Sehingga ya karena kita diakui secara resmi sebagai representasi mahasiswa Universitas Hasanuddin, maka sayalah yang kemudian diharapkan untuk menyampaikan titipan mahasiswa itu ke pihak yang bersangkutan, dalam hal ini pihak rektorat, pimpinan universitas. Ya, dan Anda sampaikan? Kita sampaikan. Langsung atau telepon, WA? Kedua-duanya. Dan kalau semisal nih Kak, kondisi secara media sosial, kayaknya kurang direspon ini. Pun kalau direspon kan kita juga butuh ini, bagaimana gestur tubuhnya merespon. Jadi bukan cuma sebatas mengetik saja, bukan cuma sebatas
kirim di WhatsApp saja, kita harus juga melihat secara gestur tubuhnya. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca dari berbagai sisi. Iya. Kalau misalnya dia bilang oke saja, tapi oke-nya ini sambil senyum kita lihat misalnya. Oke. Ya, berarti ada titik terang. Kalau kita lebih optimis ini bisa lahir ini kebijakan yang bisa membantu mahasiswa. Kalau dia bilang oke. Berarti ada di situ kayak tidak semangat untuk membantu mahasiswa. Tidak ikhlas Iya, gini. tidak ikhlas. Begini Pak Ter, kalau misalnya kebanyakan mahasiswa langsung ke akun ofisial, ini pun juga akun saya tidak tahu dikelola oleh mahasiswa, staff atau langsung memang dosen atau gimana saya kurang tahu. Tapi sebentar itu Pak Ter. Oke, siapkan dah. Maksud saya adalah kalau semakin banyak orang curhat ke sana, berarti tidak ada gunanya BM. BM ini kan sama dengan DPR kan? Iya. Cocok ya? Ya, perwakilannya teman-teman mahasiswa. Berapa sih jumlah mahasiswa UNAS? Jumlah mahasiswa UNAS itu kalau ditotalkan S1, S2, S3 itu kurang lebih 35 ribuan. Tapi kalau S1 saja itu kurang lebih 25 ribuan. Kurang lebih 25 ribu. Kurang lebih kan Anda merepresentasikan 25 ribu mahasiswa. Dari semua berbagai jenis angkatan. Jenis angkatan, jenis jurusan, fakultas, ya. Dan berbagai jenis rambut. Angkatan yang tua. Itu bagaimana Fatir? Karena begini, kenapa saya misalnya kalau jadi mahasiswa, karena saya kan juga alma mater yang sama dengan Fatir ini. Saya alumni Unhas. Ya. Saya tidak mau DM itu deh, karena saya tidak tahu apakah direspon atau tidak. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ini dibikin oleh mahasiswa atau mungkin dibikin oleh dibikin oleh admin yang mungkin mahasiswa tapi keluarganya, boska. Itu kan bagaimana itu Fatir? Nah, disinilah kuncinya kolaborasi. Asik. Nah, kolaborasi ini penting di mahasiswa Kak. Makanya mahasiswa itu kalau dia cuma menjalankan satu strategi saja itu tidak cukup. Satu strategi maksudnya? Misalkan strategi yang dimaksud untuk bisa menyampaikan aspirasi dengan cara aksi demonstrasi saja. Itu kan satu strategi. Satu strategi. Tapi coba kalau saya pakai strategi lain, misalnya apa? Ada satu orang misalnya atau satu dua orang yang memang sangat dekat dengan orang di atas. Otomatis kan sudah terbentuk itu ikatan emosional. Oke. Nah, saya analogikan misalnya dalam sebuah keluarga nih Kak. Iya. Ada seorang anak, dia bersaudara misalnya, ada dua orang saudaranya. Nah ini kita analogikan ini pihak rektorat dia kayak orang tuanya. Ada satu anak ini bambal kira istilahnya. Iya. Nakal ini anak. Nakal. Selalu saja ini ketika disuruh berhenti, tidak mau berhenti. Disuruh cepat pulang, tidak mau cepat pulang. Selalu mau tengah malam pulangnya. Anggaplah ini satu anak, dia kategori anak yang nakal. Nah ketika ada satu anaknya yang nakal, maka harapannya orang tua ini kan. Ada satu anaknya lagi yang bisa menjadi tempat bercurhatnya. Nah satu anaknya inilah yang kita anggap sebagai kakaknya yang memang lebih dewasa. Dia bisa diharapkan sebagai tempat mengeluarkan segala curahan hatinya seorang ibu kepada anaknya. Nah misalnya dia bilang, nak kenapa itu adikmu selalu sekali seperti ini, selalu pulang tengah malam, tidak mau mendengar orang tua. Nah kadang kalau kita pakai konteks birokrasi Kak, seorang rektor lah misalnya, dia pasti akan coba lebih menurunkan egonya. Dia akan lepas soal jabatannya dia sebagai rektor. Dia akan lebih mendekatkan dirinya layaknya seorang ibu dan seorang anak. Sehingga ketika anaknya menyarankan ini, kalau saya bagusnya ini si A misalnya, harus lebih dibuatkan lingkungan teman-teman yang lebih baik lagi. Kita ajak mereka misalnya lebih sering ke masjid. Kita cari teman-temannya dia yang memang pergaulannya beres. Nah itu kan karena seorang pimpinan menurunkan egonya dan melepas soal jabatannya, itu pasti akan memberikan dampak kepada dia dalam mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan baru. Nah sama halnya misalnya soal UKT. Ya. Ada satu golongan misalkan yang kita pokoknya Sorry, UKT itu uang kuliah tunggal Kak. Oke, beda dengan SPP? Beda. Oke. Kalau SPP itu ya salah satu contohnya ya Kak. Misalnya mahasiswa yang semester akhir itu kalau misalnya dia sedikit lagi kuliah, beban SKS-nya tinggal sedikit, ya tinggal itu yang dibebankan SPP-nya. Nah, kalau UKT dia sejak masuk kuliah sampai selesai ya tetap normal juga. Nah kembali tadi Kak ke UKT. Yang soal UKT. Nah contoh misalnya soal UKT, ada satu golongan, satu rombongan misalnya anak-anaknya yang pokoknya kami maunya gratis. Pokoknya itu yang mau kita hadirkan di tengah mahasiswa. Alasan minta gratis? Nah
misalnya orang tuanya nih sudah jelaskan Kak, tapi lagi-lagi anak itu tetap ngotot tidak mau, ya berarti ini orang tua membutuhkan tempat untuk menyampaikan curahan hatinya itu. Bahwa kenapa kemudian nak tidak bisa karena ini dan seterusnya. Akhirnya dia mencari golongan yang lain yang bisa lebih diharapkan memberikan bisa lebih dipercaya untuk memahamkan adiknya. Kalaupun tidak, ya kita tinggal mengambil kesimpulan, misalnya kalau tidak bisa gratis sekali, setidaknya ada potongan lah. Potongan, diskon lah. Ada diskon lah. Iya. Jangan kita membayar normal di masa tidak normal. Kan itu tidak. Jangan kita membayar normal di masa tidak di normal. masa tidak normal. Ya, jadi minimal ada potongan-potongan. Soal potongannya misalnya 30%, 50%. Nah, kondisikan saja dengan keuangan yang ada di universitas atau instansi itu. Kampusmu ini sedang tidak melakukan itu? Sudah melakukan, Kak. Sudah ada potongan? Sudah ada relaksasi UKT namanya. Awalnya tidak. Awalnya tidak, tapi karena kita dekat terus dari berbagai strategi itu, akhirnya mendorong pihak universitas untuk oh ya tahu harus kita kaji ini permintaannya adik-adik mahasiswa. Apalagi ini kan Kak, inilah karena BEM universitas juga sudah ada, alhamdulillah. Sudah ada, iya betul. Yang ini BEM Universitas sebagai organisasi resmi yang diakui sama pihak rektorat, ini organisasi resmi yang merepresentasi mahasiswa. Ibaratnya kalau dia tidak dengarkan, contoh misalnya saya secara pribadi sebagai ketua BEM, dia tidak mendengarkan aspirasinya saya, maka logikanya dia menolak 25.000 mahasiswa suaranya. Bagaimana bebannya seorang pemimpin kalau begitu? Itulah makanya saya katakan tidak mudah itu jadi seorang pemimpin. Ya, jadi itu yang selalu kita tekankan juga ke pihak rektorat. Kita pun ya secara santun menyampaikan, tidak langsung mau baku sikut segala macam, tidak. Kita harus menyampaikan dulu secara baik-baik, secara santun, secara elegan. Tapi kadang juga dianggap itu BEM. Kenapa kemarin tidak ada ini BEM Universitas di kampus merah ini? Kemudian ada, sehingga banyak juga suara-suara minor. Saya kurang tahu apakah ini suara minor atau suara mayor yang menganggap BEM ini pimpinan dipimpin oleh Fatir ini ya bonekanya rektorat ini. Itu gimana seorang Fatirnya lu? Pak Fatir jurusan apa Fatir? Saya teknik industri Kak. Teknik industri, berarti kampusnya Anda di Goa dong? Saya di Goa Kak. Lalu Anda memimpin di Taman Landre juga? Ya itulah pengabdian Kak toh. Jadi soal jarak itu tidak jadi masalah? Tidak jadi masalah. Wah. Apalagi kalau sudah dibiasakan kan kayak dekat Tommy begitu. Gokil Pak Ketua ini. Iya. Soalnya begini Pak Ketua, apa namanya? Saya tidak mau ungkit masa lalu kenapa kemudian tidak ada BEM. Saya masuk di UNAS itu mau sekali ada BEM tapi tidak ada BEM kampusku. Ya masing-masing cuma ada di fakultas, makanya saya banyak lari ke UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini kan BEM kadang-kadang juga menjadi alat politik. Ya itu wajar. Ya kan? Betul. Tidak ada BEM pun ya ada kelompok-kelompok yang bisa jadikan alat politik. Alat politik dari rektorat. Okay. Sudah ditanya itu teman-temanmu, itu gimana itu Fatir? Ya tergantung sebenarnya. Kalau misalnya informasi yang mau disampaikan adalah sebuah kebenaran, ya siapapun dia kita harus teruskan. Cuman kan kadang-kala ya ini yang kadang-kala dianggap keliru lah sama teman-teman. Semisal nih ada kebijakan yang dikeluarkan sama pihak rektorat. Nah kemudian dari perspektifnya kami di BEM, itu sudah sesuai misalnya. Ketika sudah sesuai, orang lain yang tidak katakan sesuai akan menuduh kita sembarangan. Apa kayak yang kita bilang tadi? Boneka. Ini bonekanya gini, ini humasnya gini rektorat. Ini fungsinya ini cuma menyampaikan dan meneruskan dan tidak mau merespon balik dari kebijakan itu. Jadi BEM adalah humas rektorat. Sembarangan. Nah, itu tuduhan yang seperti itu adalah kemarin yang bilang demikian. Cuman kita tegaskan bahwa kebijakan itu juga sebelum lahir kita kan ada pertemuan-pertemuan. Ada kajian-kajian. Ada analisis. Betul, kita teruskan ke dia. Contoh misalnya kemarin soal UKT. Bukan UKT, ada lagi sebelumnya UKT. Tapi yang UKT ini juga keringan UKT adalah merupakan bentuk advokasi yang mengeluarkan hasil dari teman-teman BEM. Ada sebelumnya yang subsidi kuota. Itu yang 150.000 itu sebelum lahir. Kita sudah ada dialog terlebih dahulu pihak BEM dengan pihak rektorat. Kita sampaikan analisisnya, Prof. Ini teman-teman kewalahan selama masa pandemi karena ingin menjalankan perkuliahan secara online, perkuliahan jarak jauh, mereka pasti harus dibantu melalui bantuan kuota. Nah ini kalau tidak ada kuotanya, mereka akan kewalahan untuk mengakses
mengakses melalui internet Iya. yang mempertemukan antara dosen dan mahasiswanya. Nah, karena ini kan dianggap rasional. Dan kalau seorang pemimpin universitas kemudian menyampingkan aspirasi ini yang jelas-jelas memang memang dibutuhkan sekali, itu akan menjadi beban lagi. Nah, keluarlah misalnya kebijakan, tapi lagi-lagi kebijakan dikeluarkan misalkan mahasiswa maunya bukan 150.000, maunya 500.000 karena hitung-hitungannya mereka. Kalau 1 bulan enggak cukup misalnya 150.000 karena belum lagi kadang 1 giga itu bisa 1 jam itu bisa menyerap 1 giga. Nah, perkuliahan sehari itu berapa jam? Nah, karena kemudian itu yang dimunculkan akhirnya tidak sama yang kemarin kita dialogkan, sehingga gara-gara itulah yang kemudian dianggap wah ini teman-teman BEM ini tidak kritis, tidak mau ada pertentangan dengan pihak rektorat. Nah, padahal harus ada memang sisi-sisi di mana kita harus lebih rasional dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau bagi seorang Fatir, takutkah melawan rektor? Kalau saya sih sebenarnya Kak, prinsipnya ketika ada hal-hal yang tidak sesuai bukan melawan, tapi mengingatkan. Asik. Itu fungsinya kita sebagai berarti seorang. Watawaso bil haqqi ya. Iya. Watawaso bis sabar. Intinya kalau kita dalam apalagi kita kan orang beragama juga. Betul. Kita mengagungkan juga yang namanya Pancasila, di mana ketuhanan yang Maha Esa, believe in God adalah prioritas utama. Sehingga saya katakan bahwa kita pun dalam mengambil sebuah tindakan harus berlandaskan itu. Makanya kalau ada pemimpin, ini kan pemimpin kita manusia juga, saya manusia juga. Bisa saya sewaktu-waktu mereka khilaf, bisa saya sewaktu-waktu mereka ini butuh kawan untuk diskusi. Sehingga kadang kan konotasi melawan ini selalu diarahkan ke arah-arah yang pokoknya tidak ada lagi istilah santai-santai. Harus ngegas ini. Harus ngegas. Pokoknya harus berdebat ini. Iya, harus berdebat ini. Tidak ada istilah lagi santai-santai ini. Tapi kalau kita esensinya mengingatkan, nah ini mengingatkan. Ibaratnya kayak beginilah Kak. Batu lah kayak di gunung itu. Ada air menetes terus air, kenapa kemudian batu itu bisa bocor misalnya, bisa berlubang karena dia masif, tetesan airnya berkali-kali. Konsisten. Kalau dibandingkan misalnya satu serangan air pakai ember misalnya siram itu batu, apakah langsung mengikis? Tidak. Walaupun banyak airnya. Nah, makanya yang diajarkan di sini adalah kita dari seorang mahasiswa ke rektornya. Itu adalah bagaimana mengingatkan. Kalau orang mengingatkan kan kadang lupa. Jadi kalau dia lupa ingatkan lagi sampai betul-betul itu tadi saya katakan karena sudah istilahnya berlubang. Artinya sudah tembus ini nuraninya untuk mengindahkan apa yang menjadi permintaan kita sebagai seorang mahasiswa. Jangan langsung 1 kali siram saja, karena kalau 1 kali siram itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Oke. Nah, sekarang baru-baru terakhir ini Fatir, itu soal mahasiswa diwajibkan pendidikan militer. Oh ya, betul. Itu dan lagi tren juga itu. Iya, saya melihat Anda tidak setuju. Iya, ini kan bela negara, Bos. Ya. Siapa lagi yang bisa membela negara kita? Jumlah penduduk milenial yang usia produktif ke depan makin banyak. Dan tantangan baik itu proxy war, bela negara kita hari ini kan bukan melalui senjata. Iya, betul. Tapi ini katanya kalau dijalankan itu akan menjadi perwira apakah cadangan apa? Iya, komando cadangan. Apa? Lupa istilahnya. Nah, itu gimana itu Patir? Nah, ini juga Anda sebagai seorang ketua BEM ini menanggapi ini. Jadi ini ada usulan ini kayak yang saya dapatkan informasi di media. Jadi ini adalah merupakan usulan dari Kementerian Pertahanan menyampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti dari Pak Prabowo Subianto ini? Yang lebih bersuara sih sebenarnya Kak bukan Pak Prabowo-nya, wakil menterinya Pak Trenggono. Nah, itu yang mengusulkan ada pendidikan wajib militer, ada wamilnya 1 semester untuk mahasiswa. Nah, dasarnya kita coba analisis nih Kak. Kita coba analisis. Ini kan ini agak membingungkan juga sebenarnya. Yang digaungkan adalah bagaimana mahasiswa agar bisa lebih cinta
terhadap bangsa dan negaranya. Betul. Tapi di satu sisi ada juga kalimat yang mengatakan bahwa ini program dijalankan supaya apa? Supaya jaga-jaga supaya apa? Ketika mau siap tempur, mahasiswa harus siap. Jadi sebenarnya bela negara yang dimaksud di sini itu batasannya sampai di mana? Kalau cuma dibatasi sampai di wilayah pertempuran saja tidak cukup. Kayak kita yang tadi bilang bahwa kalau kita ingin membela negara kita, kita ingin bersaing dengan negara lain, itu ya harus dengan meningkatkan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Karena dengan cara seperti itu, maka secara tidak langsung kita sudah membela negara kita. Oh, begitu. Karena kalau mau disiapkan untuk siap tempur, nah ini harus kita antisipasi juga. Kenapa? Karena begini, Kak. Kenapa? Karena ketika itu yang menjadi prioritas utama, kita harus melihat negara kita. Negara ini kita kan ini sistemnya demokrasi. Yang namanya contoh misalnya aksi demonstrasi itu memang dilindungi oleh hukum. Menyampaikan suara pendapat di depan umum itu adalah ada undang-undangnya. Ya, ada undang-undangnya, dilindungi sama hukum. Nah, kadangkala, nah ini harus kita lihat juga. Kadangkala kan kalau ada aksi-aksi demonstrasi karena ada penumpang gelap, kadang misalnya yang mau saja lempar batu, yang mau saja selalu anarkis. Baku sikut memang, Kak. Jangan sampai ilmu yang Anda serapkan itu menyerang Anda sendiri. Karena kan dia latih nih untuk siap tempur, tapi ternyata siap tempurnya bukan ke negara lain, ke negara sendiri. Nah, itu yang harus dijaga-jaga, antisipasi. Artinya bisa jadi senjata makan tuan. Ya, betul. Anda latih dia bertempur untuk serang dirinya sendiri. Untuk melawan negara sendiri karena sudah dilatih. Betul, Kak. Makanya ini yang perlu diantisipasi karena buat jaga-jaga itu tadi masalah. Betul, Kak. Nah, dampak lain yang saya bilang bisa negatif karena kan ini sebenarnya setelah saya mengikuti perkembangan media, ternyata pendidikan Wamil ini cuma dijadikan sebagai istilahnya mata kuliah pilihan. Jadi tidak wajib lagi. Wajib lagi. Nah, kalau ini dijadikan sebagai pilihan, saya nggak tahu ya apakah ini dibuat jadi pilihan saja dulu, lama-lama menjadi kewajiban. Kita kan nggak tahu. Kalau ini nyaman dan ternyata sesuai dengan kebutuhan, pasti akan dijadikan sebagai kewajiban karena sudah berada pada kategori kebutuhan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah karena ini sifatnya pilihan, itu akan secara otomatis membentuk sekte-sekte baru di kalangan mahasiswa. Misalkan, Kak, orang kan kalau dilatih militer dilatih militer fisiknya terbentuk. Ini maksudnya wajib militer ini berarti memang latihan ya, bukan kuliahnya saja. Iya, bukan cuma kuliahnya. Bukan hanya teori. Karena kalau ibaratnya begini, Kak, kita kan belum tahu ini konsep detailnya, besarnya, master plan-nya seperti apa. Silabusnya belum tahu ini. Tapi kalau dibahasakan bahwa program ini untuk mempersiapkan mahasiswa supaya siap tempur membela negara, nah ini esensinya pasti selalu diarahkan ke ranah peperangan lah, hal-hal yang sifatnya keras seperti itu. Nah, sehingga akan memunculkan sekte baru di kalangan mahasiswa. Misalnya karena yang memilih saja, berarti yang pilih dari 100 orang 50 orang. Wah, ini 50 orang karena merasa wah saya ini dilatih fisikku. Jadi kau jangan rewa sama saya. Ya kan? Jangan kau macam-macam. Ingat, senioritas junioritas itu di kampus sampai saat sekarang ini masih ada. Walaupun ibaratnya kalau ini dimasukkan kembali itu akan lebih memperkokoh dan lebih memperkuat posisi senioritas itu. Kalau seniornya dia mengarahkan ke hal-hal yang positif tidak ada masalah. Artinya dia memanfaatkan pengaruhnya ke adik-adiknya ke hal yang baik tidak ada masalah. Tapi kalau menarahkan pengaruhnya ke adik-adik ke hal-hal yang buruk, maka esensi senioritas ini akan tercederai. Memang senior selama ini lebih banyak mengarahkan ke yang buruk atau yang baik menurut Fatir? Kalau begini, Kak, kadang ya yang baik-baik saya tidak tahu ya bagaimana mindsetnya orang, karena kadang-kala yang baik-baik itu tidak mau terlalu dipublish. Kadang yang buruk-buruk ini termasuk media. Media prinsipnya kan adalah bad news is good news. Ya kan? Masa berita yang buruk adalah berita yang baik. Anda bisa diprotes loh oleh teman-teman jurnalis ini. Ada juga yang dan kalau kita lihat, Kak, ya rata-rata ketika misalnya informasinya itu buruk, ya yang memang bisa memantik orang untuk
mempelajari itu, membaca itu, maka mereka akan lebih menyoroti itu. Beda ketika misalnya ada sekelompok orang yang membantu masyarakat, sekelompok orang yang menjalankan aktivitas sosial, sekelompok orang yang melakukan misalnya kegiatan pengajian anak muda ini, pasti jarang dilirik. Kenapa? Karena mungkin cepat gini, dianggap biasa lah. Tapi hal-hal yang buruk lah, misalkan berita-berita terkait dengan pelecehan seksual, seorang anggota, misalnya seorang aparatur negara melakukan pelecehan, melakukan penistaan, itu kan berita-berita yang buruk yang kalau misalnya dirawat secara terus-menerus itu akan menjadi candu buat masyarakat untuk terus memperhatikan berita-berita yang buruk itu. Jadi itu yang maksud saya, bad news is good news. Fatir, sebelum kita close, sebenarnya sekarang ini apa yang menjadi masalah besar di dalam dunia kampus, dalam dunia kemahasiswaan? Karena kemarin-kemarin banyak yang saya dengar dari beberapa teman-teman, misalnya sekarang itu kampus sedang menjadi sasaran, menjadi market untuk penyebaran pemahaman radikal. Bahkan di kampus Anda ditemukan bendera PKI. Ya, betul. Itu kan terjadi. Seperti itu. Betul. Itu fakta ya. Bukan hoax. Ada bendera PKI. Ada bendera PKI di lambang bendera merah putih. Iya, di lambang merah putih. Iya. Di salah satu fakultas di Unhas. Oke. Ini apakah ini memang menjadi, karena ini menurut saya hanya orang-orang tertentu yang tahu ini. Tetapi karena saya banyak bergaul dengan teman-teman mahasiswa, bahkan pernah saya diundang menjadi narasumber untuk kemudian bicara soal itu. Kanda, ayo Kanda, kita mau bakar bendera PKI. Datangi ke sini Kanda. Saya bilang, wah enggak deh, takut saya. Ini apakah memang atau ada masalah-masalah lain? Karena kita tahu juga, Fatir, sekarang mahasiswa ya ada hamil di luar nikah, membunuh pacarnya. Maka tadi saya pertanyaannya, mahasiswa bucin atau rebahan? Anda menjawab benar menurut saya. Anda lebih pilih rebahan, walaupun sebenarnya kurang bagus juga, karena banyak menghabiskan waktu di sosmed dan sebagainya. Sifatnya lebih individual. Kalau bucin, waduh, parah. Ya kalau yang bucin, yang maksud saya individual itu. Tapi kalau Fatir enggak bucin ya? Alhamdulillah. Ya mungkin pernah Kak. Nah makanya saya pilih rebahan dan tidak memilih bucin karena sudah ada pembelajaran. Menarik nanti judulnya, Ketua BEM Unas bucin. Oke, itu bagaimana? Nah, masalah isu-isu yang panas di kalangan mahasiswa di kampus. Saya jawabnya lebih sandar ini Kak, karena agak sensitif ini pembahasannya. Betul. Soal paham radikal. Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menafikan bahwa bagi saya kampus itu, khususnya di mahasiswa, adalah tempat beragam idealisme bisa disusupi. Nah, saya ingat waktu SMA lah. Kita juga pasti Kak, sebelum mahasiswa pasti SMA dulu kan, secara jenjang pendidikan. Bahkan sebelum SMA, bahkan dulu waktu SD, yang namanya mahasiswa itu sudah identik dengan dua karakter. Ini salah satunya dua yang memang paling populer. Yang pertama Gondrong. Jadi kadang itu kalau soal gondrong di mana ditemukan? Di mahasiswa Jadi kadang orang yang bercita-cita mau panjang rambutnya, dia sulit realisasikan ketika masih di pendidikan menengah atau pendidikan dasar. Pasti dia baru simpan-simpan pada saat dia masuk kampus. Itu satu karakter yang menjadi ciri khas dari mahasiswa. Apa yang kedua? Demo. Ini yang juga identik dari seorang mahasiswa. Nah, kadangkala pintu masuknya radikalisme itu dari sini dulu mulainya. Karena ibaratnya siswa itu, karena dia sudah mengenal demo. Kalau demo yang mereka tahu banyak orang. Tapi soal kenapa orang demo itu belum mereka mau dalami. Orang yang kayak SMA, SMP waktu masa-masa kita dulu ya, kebanyakan orang mayoritas dominan itu belum mau mengkepo kenapa sih orang demo. Kalaupun misalnya ada yang di demo, kenapa sih ini yang topik atau ini isu yang diangkat? Kapan itu didalami? Ketika mereka baru menjadi mahasiswa. Nah, yang menjadi juga hal fundamental kenapa kemudian orang demo, karena ada perbedaan. Siapa yang selalu diikutsertakan dalam perbedaan ini? Ya pasti mahasiswa dengan pemerintah, mahasiswa dengan rektoratnya. Nah, jadi melalui perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian karena berbeda, yang lingkup mahasiswa ini, karena kan radikalisme itu ya arah-arahnya pasti tidak mau ngikut
Atau mau itu yang berada di ekstremisme kanan, mau itu yang ekstremisme kiri, pasti selalu sasarannya itu adalah si pemerintah ini. Jadi karena kita diawali dengan perbedaan dengan pemerintah, maka enaklah dimasuki di sini. Awalnya mungkin berdalih kritis bahwa Anda kalau punya kesamaan dengan apa yang menjadi kebijakannya oleh seorang pemerintah, maka Anda dianggap sebagai orang yang tidak kritis. Jadi itu yang kadang-kala menjadi dalihnya kaum-kaum yang tanda kutip radikalisme itu, yang kemudian itu dalihnya kritis, tapi maksud dan tujuannya adalah vandalis. Ini yang berbahaya. Berbahaya. Ya, karena kalau saya lihat pantau di lapangan, aksi-aksi vandalis, pengerusakan segala macam, itu memang mereka sulit kalau tidak lakukan secara aksi-aksi demonstrasi. Kasihan kodong ini aksi demonstrasi, dia datang tujuannya ingin menyampaikan aspirasi, ingin membantu teman-teman supaya suaranya lebih didengarkan, tapi karena ditunggangi oleh kelompok-kelompok gelap yang taunya cuma merusak, itu secara otomatis akan merusak juga barisan pergerakan. Karena kalau kayak ada satu orang saja kan, dari ribuan mahasiswa, bahkan puluhan ribuan mahasiswa, satu orang saja melempar batu, itu akan menghamburkan seluruh orang di dalamnya. Padahal yang berpikiran demikian bukan cuma Anda saja, bukan cuma golongan Anda saja. Kalau memang golongan Anda berpikir demikian, kenapa tidak sampaikan sejak kita konsolidasi misalnya, sejak kita rapat. Kalau memang itu yang menjadi goals utama Anda, kita bahas di situ apakah kita akan tetap lanjutkan atau tidak. Kalau memang tetap dilanjutkan dengan cara seperti itu, ya berarti kita bisa nilai sekian masanya yang berpikir demikian. Kalau dia tidak sepakat, sekian masanya yang sejalan juga sama kita. Nah, di situ tolak ukurnya. Makanya paham radikalisme itu kenapa saya katakan sangat mudah, karena diawali dengan pintu masuk. Salah satunya melalui itu tadi. Iya, melalui itu tadi. Melalui demonstrasi, melalui gerakan-gerakan. Ya, makanya jujur saja Kanda dengan dengan hadirnya juga organisasi bukan saya katakan baru sih Kak. Ini kan vakum ini lama. Iya. Maksudnya ini saya bicara konteks karena kan terakhir itu periode 2006-2007. Kayaknya di masa juga belum ada itu belum ada universitasnya. Sudah tidak ada. Nah, dan alhamdulillah bisa terbentuk di tahun 2019. Makanya divisinya kami di periode pertama adalah bagaimana menjadikan organisasi ini sebagai kiblat pergerakan dan wadah pembelajaran. Kenapa saya katakan kiblat pergerakan? Supaya pergerakan yang dimaksud di sini jangan cuma diarahkan orang pergerakan ketika terjadi riuh, kerusakan dan berbagai macamnya. Ini yang mindset yang perlu diluruskan di benak mahasiswa. Baik, Fatir. Luar biasa pembicaraan saya dengan. Terima kasih. Saya baru tahu isi kepalanya Ketua BEM UNES ini yang saya kira sangat monumental, sangat bersejarah karena Anda tercatat dalam sejarah sebagai ketua pertama pasca vakum. Pasca vakum 13 tahun lah. Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Wah, itu lama sekali, Fatir. Iya, itu diperjuangkan ini luar biasa juga karena bayangkan ya logikanya kayak beginilah 13 tahun ini kenapa kira-kira tidak terbentuk ini kalau misalnya vakumnya cuma 1-2 tahun mungkin masalah generasi betul. Salah satu generasi, tapi kalau sampai 1 dekade lebih ini Kak, berarti ada masalah. Berarti ke depan rata-rata kan saya lihat ini Fatir, rata-rata kalau orang sudah pernah menjabat sebagai ketua himpunan, ketua BEM, UKM dan sebagainya, biasa ranah-ranahnya pasti lari-larinya karirnya ke politik. Fatir akan mengarah ke sana juga ya, walaupun jurusan Anda teknik industri. Saya tertarik pasti dalam dunia politik. Kalau soal politik sih sebenarnya Kak, di kampus pun kita sudah diajarkan soal politik. Sudah berpolitik gitu. Sudah berpolitik. Jadi ketika ada hal-hal yang demikian, kita tidak kaget lagi. Tapi kan lagi-lagi kembali ke diri kita masing-masing, nyamannya kita di mana. Dan Anda nyamannya di mana? Saya sih nyamannya Kak kalau bisa, ya saya sejak awal itu mau jadi pengusaha. Entrepreneur. Tapi kan kalau ada pengusaha berpolitik juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pekerja perusahaan berpolitik juga tidak ada masalah. Aparat pun, pemerintahan pun segala macam. Ketika mau berpolitik juga tidak ada masalah. Jadi politik memang ini sifatnya sangat opsional untuk bisa dikawinkan dengan profesi yang lain. Berarti saya membaca bahwa Fatir sedang mempersiapkan arah ke sana. Segala kompetensi, pokoknya sudah mulai dibangun sekarang.
Insya Allah Kak. Ya. Kapan berakhir menjadi ketua BEM? Kalau saya sebenarnya itu Kak dari bulan 3 Maret. Harusnya dari bulan Anda- Maret harusnya Anda sudah lengser. 2020. Saya seharusnya sudah lengser dan bahkan kalau kita hitung-hitungannya harusnya sudah ketua baru ini. Oh. Tapi karena corona tidak diperbolehkan untuk ada kerumunan, perkumpulan kan Mubes biasanya harus Iya. memang berkerumun. Dan Anda kumpul-kumpul. merasa senang bisa bertambah beberapa bulan ke depan menjadi Iya ketua. Kak, ini sudah 1 tahun lebih nih. Tapi alhamdulillah dari penambahan waktu ini banyak hikmah yang saya dapatkan dan banyak kebijakan-kebijakan yang keluar dari pihak rektorat yang tak lain dan tak bukan salah satunya sumbangsi dari BEM Universitas. Dari BEM Universitas. Terima kasih banyak Fatir Kasim. Siap Kanda, sama-sama saja. Ketua. Terima kasih nih sudah diwadahi. Siap. Karena apa ya Kak? Kenapa saya kemudian selalu terpanggil kalau ada pertemuan seperti ini? Iya. Karena itu akan lebih mudah memberikan klarifikasi ke Iya. teman-teman. Edukasi juga. Edukasi juga Betul. apa sebenarnya yang kita lakukan. Betul Seperti betul itu. karena ya saya cukup membaca semua desas-desus teman-teman di kampus. Saya memang tidak di kampus lagi. Saya kan pernah nginap di kampus beberapa tahun. Tidak punya kos-kosan apa segala macam. Tapi saya tahu sekali dinamikanya di dalam dunia kampus. Saya juga pernah ikut demo, pernah dikejar polisi dan sebagainya. Ya. Saya kira kalau UNAS ini sudah dan beberapa kampus lain saya kira tidak terlalu lagi seperti itu. Ya, bisa- Karena bisa eranya ya. sudah berubah. Ya betul Kak. Dulu tidak ada media sosial, tidak so booming sekarang. Sekarang kan enak. Ya, enak. Siapapun bisa berdemonstrasi dengan gayanya masing-masing. Bahkan pesan kita pun bisa sampai ke pusat Bisa. lewat media sosial. Kalau Iya. soal baca tidaknya kan Iya. ya itu Urusannya dia. Tapi soal sampainya pesan kita ke pusat itu Iya. lebih mudah. Betul. Jadi apa namanya ceritanya ini movementnya teman-teman, social movementnya itu terasa. Iya. Oke. Bahkan ketika pun saya mau memberikan nasihat ke Donald Trump pun juga bisa. Wih, Kan ada ini akun media sosial. nasihat. Oke. Iya kan? Ya. Terima kasih banyak Fatir Kasim, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang merupakan kampus terbesar di Indonesia Timur. Iya betul. Amin. Kita Amin ya doakan. Rabbal Alamin. Bahkan kalau bisa naik terus ini Kak. Oh, Kan asik. sudah naik ini ke-7 lagi Kak. Kalau bisa naik Memang lagi. ini humasnya rektorat. Kalau tidak gaya-gaya. Kita Oke. cuma menyampaikan kebenaran lah. Baik, Nah, jangan menyampaikan yang salah ya. Salah, betul. Tapi yang benar harus disampaikan walaupun kadang-kadang banyak tidak suka. Ya betul Kak. Ada juga beberapa. Tapi ini kadang yang tidak suka selalu mengklaim bahwa dia paling punya banyak masa tidak suka. Padahal dia tonji itu. Baik, oke. Iya. Terima kasih banyak, Fatir Kasim. Iya. Time is over.